Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello physics students, how are you today? Kakak harap kalian baik-baik saja ya di sana. Sebelum kita belajar pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, pada saat kalian menumpangi mobil, pernahkah kalian mengamati berapa jarak yang ditempuh sopir untuk mengerem sampai dalam keadaan berhenti? Jika kecepatan awalnya 20 meter per second dan perlambatan yang dilakukan mobil sebesar 10 meter per second kuadrat dan dalam waktu yang dibutuhkan yaitu sebesar 2 second. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silahkan adik-adik mengamati video ini dengan baik. Gerak lurus. Gerak lurus terbagi atas dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Lantas, apa sih itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan besaran yang sering dipakai dalam gerak, misalnya jarak. Jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda, sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham perbedaan jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi sebagai berikut. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami oleh orang tersebut yaitu 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan untuk perpindahannya yaitu sebesar 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus perhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kecepatan merupakan perpindahan tiap satuan waktu. Sedangkan percepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Sekarang mari kita bahas GLB. Sesuai namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap, atau percepatannya sebesar 0. Untuk mencari besarnya kecepatan dapat menggunakan persamaan V atau kecepatan sama dengan S per T. Adapun contoh soal yang menggunakan persamaan tersebut yaitu Indah mengayuh sepeda motor dengan kecepatan konstan sebesar 8 meter per second selama 20 detik. Tentukan jarak yang ditempuh Indah selama perjalanan tersebut. Nah, cara penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa kecepatan sebesar 8 meter per second dan waktu sebesar 20 detik. Dengan menggunakan rumus gerak lurus berubah beraturan yaitu S sama dengan V kali T, maka didapatkan bahwa jarak yang ditempuh oleh Indah pada saat bersepeda sebesar 160 meter. Pada GLB ada dua jenis grafik, yaitu grafik antara kecepatan terhadap waktu yang dapat ditunjukkan oleh grafik berikut. Selanjutnya ada grafik antara jarak terhadap waktu yang ditunjukkan oleh grafik berikut ini. Contoh peristiwa GLB yaitu kereta api yang melintas di rel lurus. Oke, selanjutnya kita akan membahas gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama yaitu VT sama dengan V0 plus minus A dikali T. Yang kedua yaitu S sama dengan V0 kali T plus minus 1/2 A kali T kuadrat. Yang ketiga yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2 kali A kali S. Di mana VT merupakan kecepatan awal dalam satuan meter per second, V0 merupakan kecepatan akhir dalam satuan meter per second.
Kemudian T merupakan waktu dalam satuan detik, kemudian A yaitu percepatan dalam satuan meter per second kuadrat, kemudian S merupakan jarak dalam satuan meter. Adapun contoh soal yang menerapkan persamaan GLBB yaitu berapa jarak yang ditempuh sopir untuk mengerem sampai dalam keadaan berhenti jika kecepatan awalnya 20 meter per second dan perlambatan mobilnya sebesar min 10 meter per second kuadrat. Diketahui V0 sama dengan 20 meter per second, V1 sama dengan 0 sama dengan berhenti, A sama dengan 10 meter per second. Ditanyakan jarak. Untuk penyelesaiannya yaitu menggunakan persamaan GLBB di mana S sama dengan V0 kali T tambah 1/2 AT kuadrat, di mana V0 sama dengan 20, T sama dengan 2, A sama dengan min 10, T sama dengan 2, kemudian dikuadratkan dengan 2. Dihasilkan 40 kurang 20 sama dengan 20 meter. Jadi, jarak yang ditempuh sopir untuk mengerem sampai dalam keadaan berhenti yaitu sebesar. Pada GLBB terdapat 3 grafik, yaitu grafik hubungan percepatan terhadap waktu, kemudian ada grafik hubungan kecepatan terhadap waktu, kemudian yang terakhir yaitu grafik hubungan jarak terhadap waktu. Adapun contoh peristiwa GLBB yaitu perlambatan. Contohnya pada saat kita mengerem mobil. Berdasarkan arahnya, GLBB terbagi dua, yaitu GLBB horizontal dan juga vertikal, di mana pada GLBB horizontal terdapat peristiwa dipercepat dan diperlambat. Kemudian pada GLBB vertikal ada peristiwa gerak jatuh bebas dan juga gerak vertikal ke atas. Untuk membedakan GLB dan GLBB, silahkan amati video praktikum berikut ini. Mari terlebih dahulu kita mengenal alat yang digunakan. Yang pertama tadi ada pita pengetik waktu, selanjutnya ada kertas karbon, selanjutnya ada katrol, kemudian ada ticker timer atau pengetik waktu, selanjutnya ada balok bertingkat, ada kereta dinamika, selanjutnya ada rel, kemudian ada benang, beban, dan yang di samping ada power supply. Baik, untuk kegiatan pertama kita rangkai alat seperti pada gambar di atas, di mana langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu dengan menghubungkan power supply ke ticker timer dengan tegangan DC. Langkah selanjutnya yaitu dengan mengukur pita ticker timer sepanjang dengan panjang rel. Setelah itu kita masukkan pipa ticker timer tadi ke ticker timer seperti pada video berikut ini. Setelah dimasukkan, langkah selanjutnya yaitu dengan melipat ujung pita ticker timer agar mudah untuk dijepit di kereta dinamika. Setelah itu, rangkaian yang sudah disusun tadi dimasukkan atau dihubungkan dengan rel dinamika. Setelah dirangkai, kita nyalakan power supply-nya, kemudian kereta dinamikanya dilepaskan sambil dengan menggoyang-goyangkan kertas karbonnya. Dan hasilnya yaitu seperti pada gambar atau video berikut ini. Ada titik-titik yang muncul. Untuk kegiatan 1 telah selesai. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan 2, yaitu peristiwa GLB, di mana rangkaiannya sama yang digunakan, cuman di sini perbedaannya sudah tidak ada buku, kemudian terdapat tali dan juga beban untuk agar dapat kereta dinamika bergerak. Setelah dirangkai, berikut video praktikumnya. Setelah dilakukan percobaan, kita potong ticker timernya sebanyak 10 titik.
dan hasilnya seperti pada gambar di atas, di mana kegiatan 1 itu grafiknya linear, kemudian di kegiatan 2 itu grafiknya lurus atau konstan. Nah, untuk menguji pengetahuan adik-adik terkait materi yang Bapak sampaikan, silahkan kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama yaitu, Adi berada 40 meter dari gerbang sekolah. Ia mengendarai motor dengan kecepatan 30 meter per sekon menjauhi gerbang sekolah dalam waktu 50 sekon. Hitung posisi akhir Adi dan jarak yang ditempuh Adi. Nah, yang latihan soal yang kedua yaitu, sebuah bus diam kemudian dipercepat selama 10 sekon hingga menempuh jarak 50 meter. Berapakah percepatan truk tersebut? Nah, jikalau adik-adik kesusahan dalam mengerjakan soal di atas, silahkan menambahkan komentar di kolom komentar. Mungkin cukup sekian video dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya. See you on top dan semangat selalu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.